kita akan membahas tentang em, ketika kita melakukan perawatan gitu ya, apa sih yang harus jadi pegangan kita gitu ya. Oke, ini ada beberapa em, istilah-istilah ya di halaman ini, istilah-istilah terkait Jiritsu ni Muketa Kaigo, yaitu perawatan untuk kemandiriannya pasien. Ya, jadi kita menjadi kaigo melakukan perawatan. Tujuan utamanya adalah agar si pasien tersebut jiritsu atau mandiri. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah jiritsu itu berarti melakukan semuanya sendiri, tidak tidak boleh mendapatkan bantuan dari orang lain? Nah, nah, ini adalah tidak seperti itu ya, jiritsu itu. Jadi di bawah ini adalah kotoba-kotoba atau istilah-istilah atau prinsip-prinsip. Bagaimana sih jiritsu ni Muketa Kaigo itu? Gitu ya. Bagaimana sih perawatan yang menuju untuk kemandiriannya pasien? Oke, yang pertama, Seikatsu Shien no Kihon Teki Shiten. Ya, sudut pandang dasar dalam memberikan dukungan kehidupan. Oke, kita 1 kali 24 jam ya, pagi, siang, sore bersama pasien melakukan Seikatsushi Eng, betul ya, melakukan bantuan activity daily living-nya. Lalu ketika melakukan bantuan itu, harus pakai sudut pandang apa sih kita memandang pasien? Nah, ini kita akan bahas ya. Oke, poin yang pertama, Seikatsu to wa 衣食住の衣食住を基礎として職業生活、社会生活などを行うことである。Jadi, kehidupan itu, ya, seikatsu to wa, kehidupan itu adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada ishokushu. Ishokushu adalah sandang, pangan, papan. Oke. Jadi kehidupan itu dasarnya adalah melakukan aktivitas berdasarkan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Tapi jangan lupa, tidak hanya itu saja. Tidak hanya makan, tidur, ke kamar mandi, em, ke toilet, berpindah, mandi gitu. Tidak hanya itu aja. Tapi sakai sekatsu nado okonau koto de aru. Tapi ingat juga ada sakai sekatsu ya, mencakup kehidupan sosial gitu. Atau kehidupan ada Sokugyo Sekatsu sama Sakai Sekatsunya juga ya. Kehidupan pekerjaan dan kehidupan sosial. Jadi em, maknanya seperti apa? Maknanya kita sebagai Kaigo Fukushishi, sebagai caregiver gitu ya. Tugas kita tidak hanya membantu ADL aja, tapi juga kita harus punya sudut pandang bahwa, oh iya, em, lansia itu juga punya kehidupan sosial, ya, dan aktivitas hidup yang lainnya secara keseluruhan gitu. Memang ishokushu, sandang, pangan, papan itu sebagai dasar, sebagai kiso, tapi tidak hanya itu saja, gitu ya. Jadi, kehidupan adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta mencakup kehidupan pekerjaan dan kehidupan sosial. Oke, kemudian sudut pandang yang selanjutnya adalah Igaku Moderu Yori Sekatsu Modero Soncho Suru. Ya. Jadi, pada poin ini artinya adalah lebih menekankan atau lebih menitik beratkan model kehidupan atau Seikatsu Modero daripada Igaku Modero. Nah, ini apa sih gitu ya? Jadi, ini adalah
em, paham atau teori. Jadi Igaku Moderu atau Seikatsu Moderu ini adalah sebuah teori di mana Igaku Moderu itu ada terlebih dahulu secara sejarah. Jadi Igaku Moderu adalah sebuah teori di mana masyarakat memandang disabilitas itu hanya sebagai penyakit gitu. Sehingga ya, jadi fokusnya hanya pengobatan aja. Contohnya, contohnya ada pasien kena stroke. Karena stroke-nya itu dia punya MAHI, punya lumpuh sebelah. Karena punya lumpuh sebelah itu, dia jadi nggak bisa kerja gitu. Nah, kalau menurut teori Igaku Moderu, jadi Igaku Moderu adalah paham bahwa melihat disabilitas itu nggak bisa jalan itu adalah masalah medis doang gitu. Jadi kalau lu mau balik lagi ke masyarakat, ya mau nggak mau sembuhin dulu struknya, sembuhin dulu mahinya gitu. Itu paham zaman dulu tuh. Tapi kalau sekarang pakai paham Seikatsu Moderu, di mana bukan hanya melihat penyakitnya saja gitu, tapi lihat juga bagaimana orang tersebut bisa hidup dengan bermakna. Artinya apa? It's okay kok punya stroke juga, it's okay punya MAHI, tapi kita lihat gimana meskipun dia punya MAHI, meskipun dia punya disabilitas, dia tetap bisa hidup dengan bermakna. Itu yang dimaksud dengan Seikatsu Moderu. Eh, jadi kalau teman-teman baca di buku aslinya gitu ya, di buku pelajaran aslinya itu dijabarkan secara jelas gitu ya. Itu tentang sejarah eh, perkembangan disabilitas gitu ya. Tapi kalau di sini ini kan hanya rangkuman bukunya. Jadi seperti itu. Intinya Igaku Moderu adalah memandang disabilitas hanya dari segi penyakitnya aja sehingga solusinya itu kaitannya dengan medis aja gitu. Nah, kalau Seikatsu Moderu itu dimodifikasi kehidupannya gitu meskipun ada disabilitas, meskipun dia punya demensia, tapi bagaimana dia orang tersebut bisa hidup dengan bermakna. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya adalah ICIDH atau Kokusai Sogai Bunrui Yori ICF atau Kokusei Seikatsuki no Bunrui o Sonchu Suru. Jadi sebenarnya nanti materi ICF itu ada bahasannya sendiri. Ada bahasannya sendiri. Ada di pertemuan selanjutnya kalau nggak salah ya. Nanti dijelaskan apa sih itu ICF. Tapi secara sekilas ya, jadi ICIDH atau Kokusai Sogai Bunrui adalah konsep ya di mana melihat Shogaisha itu dari Maina Subamengnya saja. Jadi kalau pakai sudut pandangnya, ini bicara tentang konsep, bicara tentang sudut pandang ya. Jadi ICIDH dan ICF ini adalah sudut pandang atau teori gitu ya. Jadi kalau dulu itu ICIDH itu memandang disabilitas atau masalah-masalah pada lansia dari segi negatifnya saja. Kayak tadi ya. Gitu. Jadi panahnya tuh cuma satu arah. Kalau ada demensia atau kalau ada tadi ya, ada stroke, kemudian jadi ada kehilangan fungsi, nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Jadi ujungnya adalah dia jadi ansos gitu, dia nggak bisa bersosialisasi. Itu paham ICIDH, melihat Shogaisha atau lansia dari sisi negatifnya aja. Sejalan sama Igaku Moderu ICIDH itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya ya harus dibenerin dulu tuh si penyakitnya atau demensianya ke medis lagi gitu. Tapi kemudian di amandemen,
Kaisei menjadi ICF. Ya, jadi kalau sekarang pakainya itu ICF gitu. Di mana memandang manusia itu secara keseluruhan, kalau ICF itu secara keseluruhan dari fungsi hidup dan partisipasi sosialnya. Contohnya kayak tadi ya, kayak em, apa namanya, ada yang stroke, kemudian kalau kalau paham ICIDH, kalau stroke, kemudian ada MAHI, karena MAHInya itu dia harus pakai kursi roda, ya udah dia selamanya di rumah aja gitu, karena nggak bisa bebas bergerak. Tapi kalau pakai sudut sudut pandang ICM, bisa kok dia tetap mandiri. Misalnya sekarang eh, fasilitas transportasi harus ramah disabilitas. Ada ada petugas stasiun yang apa, melayani gitu. Kalau misalnya ada yang pakai kursi roda atau gedung-gedung dibuat fasilitasnya supaya orang yang pakai kursi roda tetap bisa beraktivitas. Toiletnya didesain. Jadi kalau ICF memandang dari fungsi hidup dan partisipasi sosial. Gitu. Jadi meskipun apa ada disabilitas, gimana caranya dia tetap hidup. Dilihat dari faktor-faktor lingkungannya. Ada keluarga yang bisa bantu nggak? Dari pemerintahannya gimana nih? Gitu. Jadi kalau tadi Aisyah IDH hanya melihat sudut pandang negatif saja, kalau ICF fokusnya pada mm, su- sudut pandang positif. Nilai positif mana nih yang masih bisa dimaksimalkan sehingga orang itu masih bisa tetap berpartisipasi sosial. Kebayang ya? Nah, sebenarnya nanti ada materinya sendiri tentang ICF. Ini cuman sekilas aja. Jadi intinya itu kalau ICIDH hanya memandang lansia dan disabilitas dari sisi negatifnya saja. Kalau ICF memanfaatkan sisi-sisi positif yang masih ada tersisa gitu ya. Oke, lanjut yang poin selanjutnya sudut pandangnya adalah Sudankea Yori Kobetsukeo Sonchusuru, ya, lebih menghargai perawatan individual daripada perawatan kelompok. Gimana sih maksudnya? Nah, ini yang paling sering susah sekali diaplikasikan di Shisetsu ya. Jadi teman-teman, meskipun lansia itu atau orang dengan disabilitas itu masuk ke Shisetsu, hidup bersama dengan orang lain, 50 orang, 12 orang, 15 orang, itu kan jatuhnya tuh jadi Shudangkea ya. Mau nggak mau ritme hidupnya itu ngikutin ritme Shisetsu gitu. Contohnya jam 4 harus dibangunin, semua harus bangun jam 4 gitu. Padahal kalau seharusnya yang disonjo itu adalah Kobutsukeanya. Meskipun tinggal bersama, meskipun berkelompok, kita harus memberikan care secara individual. Ya, ada orang yang kebiasaannya makannya mungkin agak telat gitu ya, jam 7 atau bangunnya gitu ya. Ya kita aja beda-beda ya kebiasaannya kayak gitu. Terus misalnya baju kesukaannya gitu. Nah, harusnya meskipun masuk si setsu, dia tetap bisa melakukan hal-hal yang jibung rashi gitu, ya. Jadi kita juga sebagai perawat harus melihat Ryosa itu sebagai individu gitu, meskipun eh, tinggal berkelompok. Jadi poin keempat ini maksudnya adalah tidak bisa perawatan itu disamaratakan semua, karena kebutuhannya beda-beda, orangnya pun beda-beda. Gitu ya. Jadi jam makan, mandi atau tidur disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing orang.
Meskipun prakteknya susah banget. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang Kaigo Kihong atau dasar keperawatan, jangan ngikut sama yang di lapangan. Karena kalau teman-teman lagi ngerjain soal, teman-teman bayangin yang di Shisetsu, kemungkinan besar salah. Gitu. Karena masih banyak prakteknya belum sesuai dengan teori. Nah, itu juga yang selama ini gitu ya, alumni-alumni GDP banyak terjebak di materi Kaigo Kihong. Kaigo Kihong itu seperti gampang, tapi banyak yang terkecoh. Kenapa? Karena ketika mengerjakan soal, langsung terbayangnya tuh kondisi di lapangan, di Shisetsu, gitu. Padahal tidak sesuai teori. Ingat, ketika ujian, maka teman-teman balikin lagi ke teorinya. Idealnya menurut teori itu seperti apa, gitu ya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah Kaigosha no iko yori ryosa no iko soncho suru. Gitu ya. Harus lebih menghormati keinginan penggunanya daripada keinginan ryosanya. Ya, jadi ada bahasa bahwa kalau di Kaigo itu Ryosa adalah kami sama gitu. Ya, Ryosa adalah raja. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya ketika melakukan perawatan, ya kita ikutin kemauannya Ryosa itu seperti apa. Tentunya dalam batas-batas aman gitu ya. Karena kan ada kondisi-kondisi demensia juga gitu ya. Tapi selagi ikonya atau keinginannya dia itu masih bisa dipenuhi, maka kita penuhi Ryosa iko daripada keinginan kita gitu ya. Kalau keinginannya Kaigosha pengen kerjaan semua beres tepat waktu gitu ya, gitu. Pokoknya eh, makan kalau lama udah disuapin aja, nggak usah dibiarin sendiri. Padahal Ryosanya pengen makan sendiri tuh. Meskipun lama, dia pengen makan sendiri karena dia pengen gambaru gitu. Tapi kata Kaigosanya, aduh ini mau jikang, udah sageru jikang nih, udah buru-buru disuapin gitu. Nah, itu kan nggak baik kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Ryosa no Seikatsu Reikyo Rikaiste Okonau. Ya, maka ketika kita melakukan bantuan, berikan bantuan dengan memahami dulu riwayat hidup penggunanya. Ketika kita mengetahui, oh dulu dia itu adalah seorang guru, Seikatsunya gini, atau gimana ya dulu gitu ya. Riwayat hidupnya, pekerjaannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, budayanya seperti apa, hobinya seperti apa. Ketika kita tahu riwayat hidup pengguna, maka kita lebih bisa em, berkomunikasi, ya, lebih terjalin hubungan saling percayanya, lebih em, gampang juga gitu ya melakukan perawatan. Jadi penting untuk memahami riwayat hidup pengguna. Bukan hanya saat ini aja, tapi yang dulu-dulu gitu ya. Dia dulu bekerjanya apa sih waktu muda? Hobinya apa ya dulu? Budayanya seperti apa? Kebiasaannya seperti apa? Itu ketika masuk si setsu akan kelihatan bedanya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, Shinrai Kanke ni motozuite suru. Ya, memberikan dukungan harus didasarkan pada hubungan saling percaya. Shinrai Kanke. Ya, jadi dukungan harus didasarkan pada hubungan saling percaya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, Seikatsu jikan wa sono hito dokuji no mono ga aru. Ya, jadi setiap orang itu memiliki ritme hidup yang unik, beda-beda gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya dari sekian banyak lansia yang ada di Jepang, kalau teman-teman wawancara, ditanya gitu ya, mau nggak sih hidup di Shisetsu? Sebenarnya nggak mau mereka itu masuk Shisetsu itu ya. Hidupnya harus diatur, yang dulunya punya ritme,
Makanya teman-teman kalau misalnya ada lansia baru masuk misalnya nyusu ke Shisetsu terus dia kofung ya atau apa ya fuang gitu ya. Itu jangan dimarahin karena bagi dia untuk bisa Nareru hidup di Shisetsu itu sesuatu yang sulit. Kayak teman aja teman-teman misalnya ya datang ke Jepang gitu ya harus tinggal sama orang lain. Misalnya ya, ketentuannya dapat apa tuh, tapi harus tinggal bersama-sama. Hidup bersama orang lain itu kan nggak susah ya. Harus menyesuaikan, harus eh apa ya, nggak bisa bebas gitu. Nah itu juga sama, seperti itu perasaannya lansia ketika masuk si setsu gitu. Kalau misalnya eh, kadang-kadang dia fuong, mungkin bisa jadi karena stres, tamaru gitu ya. Ya. Jadi Sokatsuji Kamasono itu Dokuji no Mono. Setiap orang punya ritme yang unik. Jadi kalau misalnya Ryosanya biasanya bangun jam 7. Terus ketika dibangunin jam 4 karena memang nanti mani awanai, terus dia nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Ya udah bilang aja nanti aku datang lagi ya gitu. Gitu. Ya, eh lanjut ya. Selanjutnya adalah empowerment. Empowerment ini em, berasal dari bahasa Inggrisnya empowerment. Aduh, aduh. Empowerment. Apa sih itu empowerment? Ryo Saji Singa Hongrai Moteiru Chikara o Tori Modoshi. Ya. Jadi empowerment adalah proses di mana Ryosa, di mana kita mengembalikan kemampuan yang sebenarnya yang dimiliki oleh pasien. Dan Jibunji Sing no Chikara de Mondai ya Kadai o Kaiketsu Dekiru Noryoko Kakutoku Suru Koto. Jadi empowerment adalah proses di mana mengembalikan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh si lansia itu atau oleh Ryosa itu sehingga setelah kemampuan yang dimilikinya itu kembali dia bisa mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Empowerment gitu ya. Contoh sederhananya adalah ketika em, apa namanya ada pasien mahi misalnya ya. Mahi em, sebelah gitu. Mahinya tangan kanan ya. Pada saat makan dia bisa makan sendiri, cuman harus pakai jijogu, harus pakai apa namanya alat bantu. Nah, dengan kita kasih fasilitas ya, memberikan alat bantu itu kita sedang men up- up- apa mendukung empowermentnya dia. Gimana agar dia tuh kembali lagi gitu kepercayaannya diri dia. Oh iya, aku tuh biar balik lagi gitu kemampuan untuk makan sendirinya gitu ya. Dengan seperti itu, dia akan bisa mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Itu masalah sederhana ya. Jadi em, apa namanya? Mondainya itu bukan mondai yang seperti apa, itu mondai sehari-hari ya dari hal-hal yang kecil. Gitu. Maka ketika kita melakukan perawatan, lakukanlah empowerment approach. Lakukanlah perawatan dengan pendekatan empowerment.
gitu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Ryasa no motte iru chikara ni chakumukushi. Ya, sono chikara o hikidashite sekkyoku teki ni rio enjo suru koto. Jadi, kita fokus pada hal yang dimiliki pengguna. Oke, kalau masih bisa Ichibu Kaijo, ya udah kita tahan gitu. Jangan semuanya di kaiju sama kita biar cepat gitu. Udah suapin aja lama banget makannya. Berantakan kemana-mana. Nah, itu bukan empowerment approach. Kalau misalnya semuanya di Zen Kaijo, bagaimana Ryosa ini bisa kembali lagi gitu kepercayaan dirinya, bagaimana kemampuan dia, potensi dia yang dulu dimiliki, gimana dia mau balik kalau kita nggak kasih kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya yang hanya Mimamori, ya udah tahan-tahan aja Mimamori. Ya, kalau yang Ichibu Kaijo, ya udah Ichibu Kaijo, jangan semuanya di Zenkai. Jadi fokus pada potensi yang dimiliki pengguna dan bantu untuk mengeluarkannya kemampuan itu ya Sekyokuteki ya. Ryosa wa empowerment approach o sareru koto de jiko kettei no ryoku ga takamaru. Ya, dengan kita melakukan pendekatan yang berbasis empowerment itu akan meningkatkan kemampuan untuk dia menyelesaikan masalahnya. Ya, kemampuan untuk menentukan pilihan sendirinya pun akan meningkat gitu ya. Oke. Selanjutnya ada QOL atau quality of life. Quality of life atau kualitas hidup. Itu bahasa Jepangnya adalah Seikatsu no Shitsu. Ya. Bagaimana sih hidup yang berkualitas? Jadi teman-teman, em, fokus kita pada perawatan pada lansia atau ryosa itu adalah meningkatkan quality of life-nya. Ya, meskipun ada demensia, meskipun ada Parkinson, meskipun ada stroke, meskipun ada penyakit-penyakit yang lain, meskipun menua, ya, gimana tujuan kita adalah meningkatkan quality of life. Ya, apa sih hidup yang berkualitas itu? Quality of life adalah butsuri tekina yutakasa. Eidi elno jiritsu dake dewa naku. Ningen rashi. Jibun rashi seikatsu wo okuru to iu seishin o fukumeta seikatsu zentai no yutakasa o toraeru gaine. Jadi, quality of life adalah sebuah gainen atau sebuah konsep di mana melihat hidup yang berkualitas itu secara keseluruhan. Yang namanya hidup yang berkualitas itu bukan hanya EDL yang jiritsu saja. EDL tahu ya EDL? Activity Day Living. Activity Day Living itu adalah sokuji, haisetsu, hal-hal yang pribadi ya. Makan, minum, berpindah ke kamar mandi itu EDL. Jadi yang dinamakan hidup yang berkualitas itu bukan hanya bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri, berpindah sendiri tanpa bantuan, bukan seperti itu. Ya, dinamakan quality of life adalah ketika dia bisa bahagia, dia bisa menjalani kehidupan sesuai ningging rasi, memanusiakan manusia. Ya, bagaimana dia punya seikatsu yang dia banget gitu, jibung rasi gitu. Bukan hanya EDL saja, tapi termasuk juga dari sisi psikologisnya. Nah, Gainen atau konsep tentang QOL adalah memandang kehidupan itu secara keseluruhan. Tidak hanya kesehatan dan EDL juga, tapi juga
kebahagiaan, harga diri, dan kehidupan yang bermakna. Ya, jadi jangan sampai kita jadi perawat, kita hanya fokus gimana caranya dia bisa jalan sendiri tanpa bantuan. Kita hanya fokus gimana caranya dia bisa makan sendiri tanpa bantuan supaya kita nggak repot gitu. Enggak. Tapi kita suka ngelupain gitu. Oh iya ya, kita tuh kadang-kadang melukai perasaannya gitu ya. Padahal kan dia bukan kayak gitu keinginannya dia gitu. Ya, bagaimana meskipun lansia-lansia itu tinggal di Shisetsu, dia tetap merasa berharga dirinya gitu ya. Dia bisa eh, punya kebahagiaan, punya kehidupan yang bermakna gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada walkability. Walkability adalah enjo sao katsuyo shite mondai kaiketsu ni mukaori no noryoku ya iyoku. Ya. Jadi walkability adalah kemampuan dan motivasi Ryosa untuk memanfaatkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi dikatakan Jiritsu itu bukan berarti melakukan apa-apa sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, dinamakan Jiritsu adalah nggak apa-apa, minta Hokano hito ni tasukete moratte mo ii kara, itu disebut Jiritsu. Nah, walkability adalah kemampuan dan motivasi pengguna untuk memanfaatkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ya, kadang-kadang Ryosa itu sungkan atau Enryo suruh ya minta bantuan karena takut mewaku dan lain-lain. Ya, kalau walkability adalah bagaimana kita membangkitkan gitu motivasi si Ryosa, nggak apa-apa minta bantuan aja gitu, memanfaatkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ya, kemudian selanjutnya ada inform consento. Inform consent. Ya, inform consent itu ada dua ya. Inform dulu yaitu jubungna setsume o uketa uede doyo surukoto. Jadi minta persetujuan setelah melakukan penjelasan yang cukup. Gitu ya. Dijelaskan dulu baru minta persetujuan. Jangan langsung minta persetujuan tanpa dijelaskan. Contohnya, mau ngajak ke New Yorku, mau ngajak mandi gitu ya. Langsung aja dianterin ke kamar mandi, ke Ofuroba gitu. Itu kan nggak setsume dulu gitu ya. Harusnya gimana? Jelasin dulu. Korekara New Yorku ni ikimasu yo. Ii desu ka? Nah, ii desu ka itu kan udah kalimat persetujuan, tapi jelaskan dulu gitu ya. Atau jangan sampai tiba-tiba iku yo gitu. Tanpa dijelaskan dulu. Itu hal-hal kecil, tapi itu harusnya menjadi dasar kita dalam melakukan perawatan ya. Jadi berikan penjelasan yang cukup, lalu minta persetujuannya. Mau nggak? Ii desu ka? Ya. Inform consento. Jubung ni setsume shita ue de sentaku shite morau koto. Inform choice ya. Inform choice. Inform do choice. Jubung ni setsume shita ue de sentaku shite morau koto. Ya. Beri penjelasan lalu biarkan Ryosanya milih sendiri. Kita kasih jelaskan. Dia yang milih.
gitu. Kasih pilihan buat dewasa itu. Mau pakai yang baju yang mana hari ini? Ii desu ka? Kore gitu ya. Kasih pilihan sentaku gitu. Oke. Selanjutnya, konsep yang selanjutnya adalah respaitokea. Respaitokea. Respaitokea itu adalah kaigo ninau kazoku ni kyuyo o teikyo suru tame no kazoku sien sabisu. Jadi, respite care, respite care adalah sebuah sabisu, layanan untuk memberikan istirahat kepada keluarga yang merawat pasien. Contohnya apa? Contoh layanannya adalah short stay atau day sabisu. Ya, misalnya setiap hari ada anak ngurusin orang tuanya di rumah. Jadi orang tuanya atau lansianya masih di rumah, ya. Jadi anaknya sambil kerja, gitu ya. Nah, supaya anaknya bisa kerja siang hari, paginya dititipin dulu di desa bisu, ya. Terus nanti sorenya dijemput. Itu termasuk respite care, ya. Layanan untuk memberikan istirahat supaya ya keluarga yang mendampingi Riwasa pun bisa punya quality of life gitu ya, masih bisa kerja, masih bisa liburan atau misalnya sementara anaknya mau liburan dulu ke luar negeri, dititipin dulu sementara nyusul sementara di Shisetsu, disebut dengan soto stay. Stay sementara ya, biasanya 2 minggu maksimal ya, soto stay itu. Titipin dulu nanti kalau udah pulang dijemput lagi atau pas anaknya sakit. Ya, biasanya sehari-hari di rumah dirawat sama anaknya, tapi anaknya sakit harus nyuwing. Adalah nyusul sementara di sisi itu disebut dengan respite care, di mana layanan yang memberikan istirahat sementara kepada keluarga pasien. Oke, selanjutnya ya ada self help group. Ya, self-help group dari namanya kita udah tahu ya, adalah sekelompok orang yang menolong dirinya sendiri. Ya, onaji kada ya nayami o kakaeru hito tachi ga jihatsu teki ni sunagata shudan. Ya, adalah kelompok orang-orang yang punya masalah dan kebingungan yang sama. Dan secara jihatsuteki, secara volunteer gitu ya, dia saling terhubung, ya. Kelompok orang dengan masalah yang sama yang saling mendukung. Contohnya, contohnya adalah kelompok Arukoru Izongsho. Orang-orang yang alkoholik, yang kecanduan alkohol. Ya, orang berkumpul itu mereka menolong dirinya sendiri gitu. Dan suka itu kayak em, apa namanya, apa, mm, ngadain pertemuan gimana sih, saling sharing gimana sih caranya bisa em, berhenti dari alkohol. Aku pernah udah nyoba, pernah ini
kayak gini efeknya gitu ya. Kayak cobain deh pakai ini gitu ya. Em, Saling sharing gitu ya. Atau yang ke itu ya Yakubutsu Izongsho, orang yang kecanduan narkoba eh gitu ya, saling sharing gitu ya, saling nolongin diskusi. Oke, oke, oke. Selanjutnya ada Enjo Kanke ya, Enjo Kanke. Em, Saat kita memberikan bantuan, kita mau nggak mau harus melakukan hubungan dengan Ryosa, gitu ya. Jadi Enjo Kanke. Hubungan saat memberikan bantuan. Seperti apa sih hubungan yang harus kita jalin sama Ryosa itu, gitu ya. Yang pertama ada Jiko Kakuchi. Jiko Kakuchi ini adalah kesadaran pribadi. Jiko Kakuchi. Apa itu Jiko Kakuchi? Enjo shaji sing no mono no mikata ya kangai kata ni motozuite mizu kara rikai suru koto. Jadi, Jiko Kakuchi adalah memahami diri sendiri, memahami nilai, pandangan, ya, diri sendiri. Jadi, sebelum kita nolongin orang lain, kita harus paham dulu diri sendiri. Misalnya, ya, em, kita marah nih. Saat mau kerja kita marah. Kita harus paham dulu. Kalau aku tuh marah tuh apa ya penyebabnya? Terus kalau aku lagi marah, hal apa yang bisa meredakan marahku? Sehingga kalau kita udah bisa paham diri sendiri, itu saat memberikan pelayanan ke pasien, itu hal-hal pribadi tuh nggak dilampiasin ke Ryosa gitu. Jadi penting ya, jiko kakuchi no tame ni jibun no kanjo その動きとその背景を洞察することが重要. Ya, penting untuk memahami bagaimana pergerakan perasaan kita dan ada latar belakang apa di balik itu. Ya, karena jangan sampai kalau kita punya ada masalah di rumah sama keluarga kita punya masalah, terus kita kerja masalah di rumah dibawa ke tempat kerja yang jadi sasarannya riosanya gitu. Tiba marah-marah, emosi. Padahal nggak tahu gitu ya apa penyebabnya. Nah, sebelum kita melakukan hubungan ke pasien, kita harus jiko kakuchi. Jiko kakuchi adalah tadi Mizukaro no Rikai Surukoto. Kemampuan memahami diri kita sendiri. Gimana sih? Kanggai katanya, mikatanya. Dan itu cuma kita sendiri yang tahu ya. Ya, untuk memahami tadi, untuk bisa menjikoka kuci, kita penting banget harus tahu pergerakan kanjo kita, emosi kita. Oh, kalau aku lagi sedih, tuh biasanya penyebabnya ini. Terus cara nanggulanginya kalau sedih, kayak aku akan misalnya minta waktu dulu sebentar ke kamar mandi, tenangin diri, atau misalnya, oh aku kalau lagi marah, aku harus makan coklat. Aku makan manis-manis. Jadi kalau misalnya lagi kepancing emosi, aku ke belakang dulu buat makan coklat kita. Itu penting. Ya, jiko, aku contohnya seperti itu ya.
Jadi penting untuk memahami pergerakan emosi kita dan faktor apa sih yang melatar belakanginya, gitu ya. Kemudian, Tasha no Rikai. Aite no tachiba ya kachikan, kanjou o sonchou suru. Sonchou shi, ya, その人の視点に立って理解しようとすること. Ya, memahami orang lain. Jadi, mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain dan dan berdiri di ini lebih ke empati ya. Tari Nasona Rika ini lebih ke empati gitu ya. Bagaimana kita menghormati perasaannya orang lain, nilai-nilai yang di em, anut sama dia, gitu ya. Tario Sarikai ni oite wa keicho to kyokan ga juyo. Ya, jadi untuk bisa memahami orang lain, penting untuk empati, kyokan ya, dan mendengar dengan serius. Sekarang, gimana caranya kita bisa tahu perasaan orang lain kalau saat bicara aja dia udah dipotong gitu. Kita nggak dengerin dulu penjelasannya dia, nggak dengerin dulu perasaannya dia. Jadi untuk memahami orang lain penting untuk mendengar dan empati. Jadi kalau misalnya dari Yosanya lagi misalnya mau uji nih kairitai gitu. Ya, jika kyo wa tomaru da yo. Tanpa kita kasih kesempatan dulu. Oh, pengen pulang ya? Kenapa pengen pulang gitu? Meskipun itu udah beribu kali gitu. Dia ngomongin hal yang sama meskipun kita tahu dia tuh demensia. Tapi orang demensia itu kan nggak sadar ya kalau dia itu demensia. Dia tuh nggak tahu kalau dia itu lupa. Kalau misalnya ada yang fuang gitu ya. Oh, uci ini kairitai gitu. Itu kairuno. Itu bukan langsung dipotong gitu. Ih, udah. Kamu tuh nginep di sini gitu. Udah, bentar lagi waktunya makan. Tapi didengerin dulu gitu. Ya, dengerin dulu. Empati dulu gitu. Ya, sonjo suru. Oke. Selanjutnya adalah raporu. Ya, rapor. Raporu ini adalah Enjo sato ryosa no aida ni seiritsu suru kyokan wo tomonata shinrai kanke. Jadi raporu adalah hubungan kepercayaan penuh. Hubungan kepercayaan yang penuh empati antara caregiver dan pengguna. Ya, Raporu keisei no shoki dankai no kakawari dewa ryosa no kanjo ni kanshin o motsu. Jadi raporu adalah hubungan kepercayaan ya yang penuh empati antara caregiver dan pengguna. Gimana hubungan saling ya raporu itu bisa dikatakan sebagai shinran kanke, hubungan saling percaya. Nah, gimana si raporo ini bisa terbentuk? Gimana hubungan saling percaya ini bisa terbentuk? Tahap pertama, tahap awal dalam pembentukan raporo adalah Ryosano Kanjo. Kanjo ini Kangseomotsu. Bersimpati terhadap perasaannya Ryosa. Ya, jadi dengan kita memahami perasaannya Ryosa, itu adalah tahap awal untuk membangun hubungan saling percaya, membangun raporo antara pengguna dan perawatnya. Oke, selanjutnya adalah boundary. Boundary atau batasan. Kita em, sehari-hari kakak Waru sama Ryosa gitu ya.
menjalin hubungan, tadi saling percaya dan tapi jangan lupa harus ada batasan juga. Ya, Enjo Sato Kurayento no kankei ni okeru tekisetsu na kyorikan ya yakuwari o mamoru koto. Menjaga batas profesional antara caregiver dan pengguna. Ya, menjaga batas profesional antara caregiver dan pengguna. Enjo wa tekisetsu na kyokai o tamochi kanjo teki ni kainyu ya kari no kanyo o fusegu koto ga juyo. Ya, cegah jangan sampai keterlibatan emosional yang berlebihan. Ya, jaga profesionalisme gitu. Jadi meskipun tadi ya kita harus memahami perasaannya, membuat hubungan saling percaya, tapi ingat kita harus juga harus dalam batas profesional saja. Jangan terlibat pada emosional yang berlebihan gitu ya. Sehingga nanti kita malah apa namanya terlibat pada emosi yang salah. Misalnya, ih karena Riosa ini mah baik, nggak suka Naskoru, jadi pilih kasih gitu. Oh sih aku sama Riosa yang ini aja. Yang ini mah males, udah masuk ke shiking terus, suka ngebel-ngebel terus gitu. Nah, jadi jaga batasan profesional boundary. Oke, kita lanjut ya. Tentang kanseng taisaku atau penanggulangan infeksi. Ya, penanggulangan infeksi. Kanseng shoni taisuru taisaku. Penanggulangan em, infeksi. Nah, konsep dasarnya dulu kita baca ya. Kanseng wa kansenggen kansenkeiro shukushu no mitsu no genin ga atte seitsu suru tame 感染症対策の柱として次の3つの対策が挙げられる. Jadi, kangseng wa, infeksi itu bisa terjadi karena tersusun atas adanya 3 faktor. Ya, jadi infeksi bisa terjadi ada 3 faktor pendukung. 1, ada kangsenggengnya. Ada sumber infeksinya. Sumber infeksi apa? Ada, ada 3. Ada bakteri, ada virus, ada mikroorganisme. Kangsenggeng. Pertama, ya, infeksi bisa terjadi ada sumber infeksinya. Ada bakteri, ada virus, atau ada mikroorganisme lainnya. Yang kedua, ada keironya, ada kangseng keironya, ada jalur penularannya. Apakah menular lewat darah, menular lewat cairan tubuh, menular lewat udara kah? Ada jalur penularannya. Kemudian ada syukushu, ada inangnya. Inang itu adalah tubuh yang terinfeksi. Jadi, seseorang bisa kena infeksi ada 3 faktor ini. Kalau hanya ada 2 aja, nggak bisa infeksi. Jadi misalnya si Anton kena corona, dia bisa sampai kena corona, bisa ada gejala, berarti tiga faktor ini terpenuhi. Ada bakterinya,
ada virus coronanya, ya, ada jalurnya tertular dari udara misalnya, dan tubuhnya lagi sakit atau imunnya lagi jelek. Jadi kalau misalnya ada ada coronanya, ada jalur infeksinya, tapi imun kita lagi bagus, kena infeksi nggak? Enggak. Jadi infeksi bisa terjadi karena ada tiga faktor. Oleh karena itu, taisakunya pun tiga ini yang harus kita taisakuin. Jadi karena tadi ya konsep dasarnya infeksi bisa terjadi karena adanya tiga faktor, maka oleh karena itu pencegahannya pun, penanggulangan infeksinya pun punya tiga pilar. Pertama, tentang kangsenggengnya, tentang sumber infeksinya. Maka kalau ada sumber infeksi harus dihaijo, harus dihilangkan sumber infeksinya. Ya, dengan cara apa? Geng haijonya menghilangkan sumber infeksinya dengan cara Haisetsu butsu ketsu eki kakutang nado sudede fu sawarenai yo ni suru. Ya, dengan cara tidak menyentuh langsung dengan tangan kosong, tidak menyentuh kotoran, feses, urin, haisetsu butsu itu ya, feses atau urin, darah atau dahak. Karena kita tahu kok di situ kemungkinan ada sumber infeksinya, bisa terlihat. Jangan sentuh dengan tangan kosong. Kemudian Kangseng Keiro-nya tadi ya. Faktor yang kedua adalah jalur infeksinya. Ya, maka penanggulangannya, jalur infeksinya harus disyadang, harus diputus jalur infeksinya. Dengan cara apa? Dengan cara tearai, cuci tangan. Dengan cara ugai, berkumur. Kankyo no seisho nado kansengen o mochikomanai, hirogenai, mochi dasana yo ni suru. Ya, tidak membawa masuk, tidak menyebarkan, dan tidak dibawa keluar si sumber infeksinya. Ya, mencuci tangan, berkumur, membersihkan lingkungan, tujuannya agar sumber infeksinya tidak dibawa masuk, tidak menyebar, dan tidak dibawa keluar. Kemudian tentang syuku-syuknya, inangnya, tubuhnya. Maka penanggulangannya adalah syukushu teikoryo kuno kojo suru. Tingkatkan daya tahan tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara eiyo joutai o kaizen. Memperbaiki kondisi gizi. Ya. Shintai no teikoryo kuno kyokasu. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, vaksin, gitu. Ya, makanya kemarin pas ada kasus corona kemarin, tiga-tiganya dilakukan ya. Ya, kemarin apa sih kita pakai masker, terus apa namanya? Oh, jaga jarak. Oh, segala macam ya pas corona itu ya. Kemudian peneliti membuat vaksin agar apa? Agar meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksinya biar nggak bisa terinfeksi karena infeksi bisa terjadi karena tiga faktor ini. Oke. Se- Selanjutnya ada standard precaution ya atau hyojun yobosaku. Kanseng no umu towazu subete no ryosa o taisho ni jisi sareru kanseng ya yobosaku. Jadi standar precaution ini adalah suuzon. Jadi kita harus suuzon bahwa tindakan pencegahan infeksi yang dilakukan pada semua pengguna layanan.
tanpa melihat apakah mereka terinfeksi atau tidak. Jadi kalau misalnya kita ya apalagi em, kerjanya di Kaiko berhubungannya dengan cairan tubuh, Haisetsu Butsu, ya mukosa atau kulit yang rusak gitu ya. Maka kita harus uzon gitu. Mau dia punya penyakit infeksi atau enggak, kita perlakukan hal yang sama. Kita harus curiga, jangan sampai kena infeksi. Ya, jadi itu disebut dengan standar precaution. Tindakan pencegahan infeksi yang dilakukan pada semua pengguna, terlepas dia punya infeksi atau enggak. Ya, kita lakukan hal yang sama. Oke? Prinsipnya apa? Prinsipnya Ketsueki. Aseo nozoku taieki bumpitsu butsu haisetsu butsu nenmaku sonsho shita hifu ni wa kanseng no kanousei ga aru to minashite tayo suru. Jadi kita harus menganggap semua hal berpotensi menularkan infeksi. Ya kan? Harus uzon gitu ya. Ini semua hal berpotensi menularkan infeksi. Jangan nunggu dia positif corona dulu atau nunggu dia positif influenza dulu baru kita berhati-hati enggak. Kita anggap semua berpotensi menularkan infeksi apa saja. Ada darah, kemudian ada cairan tubuh kecuali keringat, ya. Semua cairan tubuh kecuali keringat. Kalau keringat itu tidak menularkan infeksi ya. Kemudian eh sekresi tubuh. Sekresi tubuh contohnya eh bumbitsu ya, air liur, tokah ya. Kemudian haisetsu itu kotoran ya, ada feses atau urin. Nenmaku itu selaput lendir. Contohnya mukosa mulut, hidung gitu ya. Kalau misalnya kopukea, ya harus curiga itu berpotensi menularkan infeksi. Harus pakai sarung tangan atau kulit yang terluka. Sehingga harus ditangani dengan semuanya dengan prosedur pencegahan infeksi. Nah, seperti apa tayorenya? Contoh tindakannya adalah yang pertama, Ryosa goto enjo goto ni te arai o reiko suru koto. Ya, mencuci tangan setiap kali ganti ryosa dan ganti bantuannya. Ya, jadi jangan misalnya Morning Care gitu ya, ada 25 pasien ke sarung tangan. Masuk ke pasien satu, nantilah cuci tangannya nanggung sampai 25 pasien selesai baru cuci tangan di akhir. Enggak ya. Jadi cuci tangan itu Ryosa Goto sama Enjo Goto. Ya, jadi ganti pasien ya harus cuci tangan, ganti bantuan ya harus cuci tangan. Kemudian tindakan lainnya adalah kokei sekken yorimu ekitai sekken no hoga nozomashi. Ya, sabun cair lebih dianjurkan daripada sabun batang. Ya, karena sabun batang bisa memicu penularan infeksi. Jadi, bagusnya pakai sabun cair. Ada yang masih pakai sabun batang? Ya, bagusnya pakai sabun cair ya. Ryosa no taieki ni fureru kanosei ga aru toki wa tebukuro masuku nado chakuyo suru. Jika ada kemungkinan menyentuh cairan tubuh, gunakan sarung tangan dan masker. Kemudian, shio shitari nen ya kizai o tekisetsu ni shori suru. Ya, linen dan peralatan harus ditangani dan dibersihkan dengan benar.
Rinen spray gitu ya, selimut dan lain-lain. Kalau misalnya oseng, kotor, harus ditangani dan dibersihkan dengan benar. Nanti ada tuh cara nyuci-nyucinya di belakang ya. Oke. Selanjutnya, Jigyo Soni Okeru Kansensho Taisaku. Penanggulangan infeksi di fasilitas atau di instansi. Kita kan kerja di instansi, di sisetu ya. Gimana sih pencegahan infeksi di instansi ini? Ya, Jigyo Sani Okeru Kanseng Yobo. Ya, ya Shisetsu no bae wa Kanseng sho oyobi chudoku shoku chudoku yobo oyobi encho no boshi tame no taisaku o kento suru iinkai o teiki-teiki ni kaisai shi. Ya, jadi di instansi atau di fasilitas harus menunjuk iingkai atau membentuk iingkai. Suka ada ya di sisi satu iingkai. Kangseng Yobo iingkai. Komite itu ya, komite pencegahan infeksi secara berkala. Untuk apa fungsinya iingkai ini? Untuk membahas langkah-langkah pencegahan dan pencegahan infeksi, ya, membuat sising no seibisi kenshu kungreng jisisuru soji o koji nakereba narana, membuat SOP, melakukan pelatihan, ya, melakukan kungreng pelatihan ya. Shisetsu wa iinkai o omune 3ヶ月に1回他のサービスは6ヶ月以下開催しなければならない。Nah, iingkai ini harus ada pertemuan minimal 3 bulan satu kali. Yang Kangseng ini ya. Harus ada rapat. Rapat diadakan sekitar 1 kali setiap 3 bulan. Sedangkan layanan lainnya boleh 6 bulan sekali. Jadi kalau Shisetsu, kayak kita ya, Kaigo Shisetsu itu harus 3 bulan sekali minimal. Melakukan rapat iingkai komite penanggulangan infeksi. Oke ya, itu tadi Kangseng. Selanjutnya ada Shintai Kosoku no Kingshi. Kingshi itu larangan, Shintai Kosoku. Shintai itu tubuh, Kosoku itu adalah pengekangan. Larangan pengekangan tubuh. Ya, larangan pengekangan tubuh. Prinsip dasarnya, Sabisu no teikyo ni atatte wa ryosa no seimei mata wa shintai o hogo suru tame ni kinkyu yamu enai baai o nozoki shintai kosoku okonatte wa naranai. Ya, prinsipnya dalam memberikan layanan tidak boleh melakukan pengekangan fisik kecuali dalam keadaan darurat dan tidak dapat dihindari. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh melakukan pengekangan, ya, sitewa narana, shintai kosok, ya, kecuali kinkyu ya yamu enai baai, kecuali situasinya darurat dan yamu enai tidak dapat dihindari. Kemudian dikatakan kinkyu yamu ena itu yang seperti apa? Ya, dikatakan kondisi darurat dan tidak dapat dihindari itu indikatornya seperti apa? Yang pertama itu sepakuse. Sepakuse itu ada resiko tinggi terhadap keselamatan. Ya, ryosan honin matawa ryosano
seimei mata wa shintai ga kikkei ni sarasareru kanousei ga ichijirushiku takai koto. Jadi seppakusei itu terpaksa ya, terpaksa. Ada resiko tinggi terhadap keselamatan pengguna atau orang lain. Misalnya seppakusei apa? Hmm, dia mau terjun dari lantai 3 gitu ya. Kalau nggak diikat bahaya nih. Ada resiko mengancam keselamatan dia atau orang lain. Kemudian disebut Kinkyu dan Yamu Enai Baai ada Hidai Taisei. Hidai Taisei artinya tidak ada metode lain selain pengekangan gitu ya. Shintai kosoku iga ini daitai suru kaigo hoho ga nai. Tidak ada metode perawatan lain selain pengekangan gitu. Tidak ada alternatif lain. Kemudian ichijise. Shintai kosoku wa ichijiteki na mono de aru koto. Ya, bahwa pembatasan fisik harus bersifat sementara. Gitu. Ya, paham? Jadi prinsip dasarnya tidak boleh ada pengekangan tubuh. Ya, kecuali yang Kinkyu ya, yang Muenai Baai. Ada 3 faktor nih. Ada Seppakusei, Hidaitasei, dan Ichijisei. Jadi 3 faktornya ini harus memenuhi dulu baru boleh dilakukan pengekangan tubuh. Jadi kalau cuma salah satu aja gitu ya, nggak bisa. Harus 3 faktor ini memenuhi. Ya. Ryui Jiko-nya, hal-hal yang perlu diperhatikannya. Pertama, Kinkyu Yamu Enai Baai no Hangdang wa yang memutuskan situasi ini benar-benar darurat dan tidak bisa terhindari adalah Shisetsu no Zentai de Okonau Hitsuyo ga Aru. Harus diputuskan oleh seluruh fasilitas. Jadi nggak boleh Kateni sama Kaigo sendiri gitu. Ya, artinya kayaknya udah bunai nih orang ini udah ikat aja gitu. Nggak bisa. Ya, yang menentukan keputusan bahwa situasi benar-benar darurat harus diputuskan oleh seluruh fasilitas, bukan individu. Kinkyu yamu ezu shintai kosoku o okonau bae. Kalau ya karena kondisinya darurat dan tidak dapat dihindari, kemudian dilakukan pembatasan fisik, maka sono taiyo jika ryosa no shinshin no jokyo yamu ena ryo kiroku shinakereba narai. Ya, jadi kalau pembatasan fisik dilakukan harus kiroku dicatat. Apa yang di kiroku? Tayonya, kondisi saat itu. Jikangnya, jam berapa? Ryosano Sing Sing no Jokyo, kondisi fisik dan mental Ryosanya seperti apa? Dan Kinkyu Yamu Enai Ryu-nya, alasannya apa? Alasan kedaruratannya apa? Harus di Kiroku Shinakereba Nari Masen. Kemudian selanjutnya, Shintai Kosoku Tekisei ka Kento Iinkai. Ya, komite peninjauan pengekangan tubuh. Ya, sama seperti Kang Seng tadi, bahwa Shisetsu wa Shintai Kosoku Shinkai Teki Kosoku Teki Seika Kento Inkai o Sankagetsu Ikai Ijo Kaisai Shinakereba Naranai. Setiap fasilitas Shisetsu harus punya komite evaluasi penggunaan pengekangan fisik. Harus rapat minimal 3 bulan 1 kali. Ya,
Contohnya apa sih pengekangan fisik atau Shintai Kosoku ini? Gutairenya. Pertama, Hitori Aruki shinayo yo ni kuruma isu ya isu. Beto ni Shintai ya shishi o himo shibaru. Mengikat tubuh atau anggota tubuh pada kursi roda atau tempat tidur supaya dia nggak jalan sendiri. Misalnya orang-orang yang haikai gitu ya. Biar nggak haikai, udahlah ikat aja di kursi roda nih gitu. Yang kedua, Jibunde orirena yo ni bedo saku saidoreru wo kakomo. Supaya dia nggak turun sendiri dari tempat tidur. Bedo sakunya, bedo saku itu apa? Em, apa ya bedo saku? Belakang Ya, pinggiran bed sensei. iya, sore-sore. Bed apa ya? Pinggiran tempat tidurnya itu dikelilingi empat sisinya ada kan kalau bed dosaku itu yang diperbolehkan harus ada yang dibuka salah satu sisinya. Kan beto itu ada empat sisi ya. Atas, bawah, kanan, kiri, betul? Nah, kalau semuanya ditutup pakai bedo saku itu termasuk Shintai Kosoku. Harus dibuka gitu ya. Kemudian Tenteki Keikang Eyo Nado no Chubu Nukana ni Miton gata tebukuro sukeru supaya pasiennya nggak cabut infus atau nggak nyabut NGT, Pegu gitu ya. Dipakein sarung tangan Miton gata kayak sarung tangan petinju ya Miton gata tebukuro itu. Nggak boleh itu termasuk pengekangan fisik. Kemudian Datsuya Omutsu o hazushi o seigen suru tame ni kaigoi atau sunagi fuku o kiseru menggunakan atau memakaikan pakaian khusus. Namanya. Sunagi fuku tuh kayak baju apa ya? Baju overall, baju kodok yang nyambung antara atas sama bawah, yang apa? Baju sama celananya supaya apa? Supaya dia nggak ngelepas omutsunya atau nggak ngebuka-buka bajunya. Ada kan ya pasien yang suka ngelepas-lepas omutsunya dipakein sunagi fuku gitu. Itu termasuk Shintai Soko. Tidak boleh dilakukan.